Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Febriana Resi Fauziah dengan NIM 7101422139 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Sebelum masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hari ini kita bakal bahas materi tentang motivasi, yaitu ada pengertian motivasi, terus ada macam-macam motivasi, kapan menggunakan motivasi, dan juga beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi. Oke, kita masuk ke pengertian motivasi. Nah, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih pengertian motivasi itu apa? Mungkin bisa jawab lewat kolom komentar ya. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan, bisa dari internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan atau melakukan suatu tindakan. Jadi dorongan tersebut itu bisa dari diri kita sendiri ataupun dari faktor eksternal atau lingkungan sekitar. Nah, motivasi itu sangat penting teman-teman. Sangat penting dan sangat diperlukan karena jika kita memiliki motivasi, kita akan lebih fokus dan produktif terhadap tujuan hidup kita. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam motivasi. Jadi macam-macam motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita akan bahas motivasi intrinsik terlebih dahulu. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya di pengertian motivasi. Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari atau dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita menikmatinya atau merasa puas dengan aktivitas tersebut. Contohnya, ketika kita semasa SMA, kita ingin mendapat peringkat 1 di kelas, maka untuk mendapat peringkat 1 di kelas tersebut, kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh itu yang merupakan motivasi intrinsik. Dorongan berupa diri sendiri untuk belajar sungguh-sungguh. Terus juga misalnya kita senang membaca buku karena menikmati ilmu baru yang akan didapat setelah membaca buku tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada motivasi ekstrinsik. Nah, kebalikan dari motivasi intrinsik, jadi motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal atau lingkungan sekitar, faktor luar seperti itu. Nah, jadi kita itu melakukan sesuatu karena akan ada imbalan dari melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, yang seperti tadi, kita ingin meraih juara 1 di kelas. Nah, kita akan belajar sungguh-sungguh kan, itu intrinsik dari dalam diri kita. Tapi ada juga faktor eksternalnya ketika kita ingin meraih juara 1 karena kita ingin mendapatkan hadiah atau hal yang dijanjikan oleh orang tua ketika kita mendapatkan juara 1 di kelas. Seperti itu. Tidak hanya berupa hadiah atau pujian atau seperti itu, tapi juga dapat berupa sanksi. Jadi misalnya ketika di sekolah nih, kita kan di sekolah itu pasti ada peraturan kalau murid itu nggak boleh berambut gondrong. Maka kalau misal ada yang rambutnya gondrong, itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, oleh karena sanksi tersebut, maka para murid itu tidak akan menggondrongkan rambutnya karena tidak ingin mendapatkan sanksi atau hukuman tersebut. Seperti itu. Next, selanjutnya itu kapan menggunakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kita itu harus tahu kapan kita harus menggunakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi, kalau motivasi intrinsik itu lebih cocok untuk tujuan jangka panjang dan aktivitas yang disukai atau dinikmati. Seperti tadi, contohnya meraih peringkat 1 dan menikmati membaca buku. Seperti itu. Terus kalau motivasi ekstrinsik itu lebih cocok untuk mencapai tujuan jangka pendek atau mengatasi tugas yang kurang menarik. Itu guys.
Nah, ini selanjutnya itu ada strategi meningkatkan atau mempertahankan motivasi. Pastinya kita sering banget ngerasa cuma termotivasi pas awal-awal doang. Nah, selanjutnya kelama-lamaan kita bakal ngerasa bosan dan akhirnya nggak termotivasi, motivasinya udah hilang. Maka dari itu, aku bakal ngasih strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan kita. Yang pertama yaitu ada tentukan tujuan yang jelas. Jadi kita harus tentuin dulu nih tujuan kita itu apa. Misalnya tadi ingin meraih juara 1 di kelas, kita harus ingat tujuan kita itu apa dan tetepin tujuan kita itu apa. Yang kedua yaitu temukan sumber inspirasi. Misalnya kita bisa cari sumber inspirasi yang sesuai, seperti membaca buku, mendengarkan ceramah, atau bertemu dengan orang-orang yang sukses. Kita juga bisa mencari seseorang yang bisa kalian jadi inspirasi untuk kalian dapat terus termotivasi. Seorang yang kamu sukai, yang bisa meningkatkan motivasi kamu untuk terus termotivasi. Siapa saja selama itu bisa meningkatkan motivasi kalian, siapapun itu, idol Korea ataupun orang-orang hebat, YouTuber, seperti itu. Yang ketiga yaitu pertahankan kedisiplinan. Disiplin diri dan rutinitas yang konsisten itu dapat membantu kita untuk terus termotivasi. Yang keempat yaitu belajar dari kegagalan. Jangan takut gagal, kita harus terus belajar dan jadiin kegagalan itu sebagai dorongan untuk terus meraih tujuan kita, tujuan yang udah ditetepin di awal tadi. Yang terakhir yaitu adalah berikan reward atau penghargaan atas diri kita jika kita sudah meraih tujuan tersebut yang diinginkan. Tapi kita juga nggak boleh cepat puas, karena kalau kita cepat puas kita bakal berhenti di situ aja. Kita harus tetap berusaha untuk terus mencapai tujuan-tujuan yang lain yang selanjutnya, yang menjadikan hidup kita lebih baik lagi, diri kita lebih baik lagi. Seperti itu guys. Nah, akhirnya udah selesai penjelasan materi dari aku. Begitu aja dari aku penjelasan materi tentang motivasi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Segitu aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.